Senopati Dipomanguri, Gusti Putri Kusumawardhani memintamu untuk menghadap di Balijeni. Aku akan membicarakan soal kapal itu dengan Laksamana Nala dulu. Baik Gusti Patih. Senopati Dipomanguri tetap berdiri di tempatnya ketika Gajah Henggon mengayun langkah meninggalkannya. Hamba datang menghadap Gusti Putri, kata Senopati Dipomanguri setelah berada di depan Sekar Kedaton yang kini terlihat sedang murung. Kusumawardhani kini menoleh dan mengangguk. Tidak perlu duduk di bawah, Kakang, kata Kusumawardhani mencegah niat Senopati Dipomanguri yang akan bersimpuh. Perintah itu dituruti. Senopati Dipomanguri yang bersahabat akrab dengan Sekar Kedaton sejak mengawalnya Kenjapanan beberapa waktu sebelumnya menempatkan diri berdiri siap menerima perintah apapun yang akan diberikan kepadanya. Mertuaku ada di sini, kata Kusumawardhani membuka percakapan. Senopati Dipomanguri kini kaget. Kitura Bremi, Kusumawardhani mengangguk. Benar, semalam mereka berada di sini. Tetapi untuk menjaga berbagai kemungkinan, aku meminta mereka untuk menginap di kediaman Mahapati Gajah Henggon sambil menunggu perkembangan keadaan. Senopati Dipomanguri termangu. Ia nampak ragu untuk sekedar menganggukkan kepala. Beliau tentu gelisah memikirkan nasib anak lelakinya, kata Senopati Dipomanguri dengan datar. Amat mudah kini Kusumawardhani berkaca-kaca. Amat parah Sekar Kedaton itu dilindas rindu dendam pada suaminya yang diyakini benar-benar dalam keadaan bahaya di tangan wanita jahat yang sanggup melakukan apapun, bahkan berani menempatkan diri berseberangan dengan sang Prabu. Kembali Kusumawardhani tergoda oleh keinginan menceritakan keadaan yang sesungguhnya. Namun kini Kusumawardhani harus menekan keinginan itu. Jika saja Emban Ragawini tahu, maka nasib suaminya akan mati. Kalau aku minta tolong untuk melakukan sesuatu, bersediakah Kakang Dipomanguri melakukannya untukku? Dengan sikap Senopati Dipomanguri merapatkan kedua telapak tangannya. Hamba pasti akan mengerjakannya, Gusti Putri, jawab Senopati Dipomanguri dengan sangat yakin. Apa yang disampaikan Kusumawardhani ternyata persoalan yang sama yang telah dibicarakan sebelumnya dengan Mahapati Gajah Henggon. Apakah Kakang Dipomanguri pernah mendengar orang yang bernama Teja Sasadra? Tanya istri Kuda Narapatya itu. Dengan segera Senopati Dipomanguri mengerutkan kening mencoba mengenangnya. Akan tetapi di sepanjang ingatannya ia merasa belum pernah mengenal nama itu. Mohon maaf Gusti, hamba belum pernah bertemu dengan orang yang bernama itu, jawab Senopati Dipomanguri. Kusumawardhani kini mengangguk perlahan. Dua kata itu apa artinya? Tanya Kusumawardhani. Senopati Dipomanguri mengerutkan keningnya. Teja Sasadra bisa berarti cahaya bulan, bisa berarti cahaya Sasongko, juga bisa berarti Tamar Sasongko. Kenapa Gusti Putri? Sekar Kedaton kini memejamkan mata. Sekar Kedaton menyimak apa yang akan disampaikan Senopati Dipomanguri dengan penuh perhatian dan mencermati masing-masing makna yang disampaikan oleh senopati muda yang berusia sebaya dengan suaminya itu.
Teja adalah kata lain dari seberkas cahaya. Padanan kata yang pas adalah untuk keadaan cahaya cemerlang nun di kejauhan. Sementara wulan atau rembulan yang juga sering dikatakan sebagai sasangka memiliki arti yang sama dengan sasadra. Siapa sebenarnya orang yang menggunakan nama sandi Teja Sasadra itu? Tanya Kusumawardhani dalam hatinya. Senopati Dipo Manguri menempatkan diri menunggu. Kusumawardhani mencoba tersenyum, yang dibaca Dipo Manguri terlihat menyembunyikan beban berat yang luar biasa. Beberapa tahun yang lalu, di tengah malam dengan bulan purnama bercahaya penuh, seseorang yang menyembunyikan jati dirinya datang menemuiku dan mengancam akan mendalangi kekacauan luar biasa yang setelah aku pikir bentuknya sama dengan yang terjadi sekarang ini. Senopati Dipo Manguri menyimak penuh perhatian, mendengarkan penuh perhatian tanpa satu kata pun yang tercecer dari telinganya. Jadi orang itu menyebut dirinya sebagai Teja Sasadra, Gusti. Kusumawardhani kini mengangguk. Lalu, bagaimana kelanjutannya, Gusti? Kejar Senopati Dipo Manguri. Kakang Senopati, aku berpikir keadaan yang terjadi kali ini seolah memang kekisruhan yang terjadi di dalam kerabat Pahom Narendra. Tetapi siapa tahu sosok Teja Sasadra itu memang benar dengan kata-katanya. Ia yang mendorong kekisruhan, memanas-manasi keadaan, sehingga terjadilah semua karut-marut yang kuhadapi ini. Terutama nasib buruk yang menimpa suamiku. Meskipun mencoba mengerti, Senopati Dipo Manguri masih belum berhasil menangkap dengan jelas kemana arah pembicaraan Sekar Kedaton itu. Namun meskipun belum paham, Senopati Dipo Manguri mengangguk. Lalu apa yang harus hamba lakukan, Gusti? Tanya Dipo Manguri. Kusumawardhani lebih mendekat. Kakang tolong lakukan penyelidikan untukku. Lacak nama aneh itu. Siapa tahu dalam pembicaraan di antara sesama prajurit atau di kalangan prajurit sandi, kata-kata aneh itu mempunyai arti dan mengarah pada seseorang. Apapun bentuknya, itu mungkin sangat penting bagiku, Kakang. Akhirnya Senopati Dipo Manguri memahami apa yang dikehendaki Sekar Kedaton. Ia tahu apa yang harus dilakukan untuk menemukan siapa sosok di balik nama aneh itu, atau apa maknanya kalau ternyata bukan nama orang. Baik, Gusti Putri, hamba mengerti. Tidak ada lagi pembicaraan yang dilakukan dengan Sekar Kedaton. Hal itu menempatkan Dipo Manguri merasa heran karena anak raja itu tidak membicarakan persoalan suaminya seperti yang semula telah diduganya. Sang waktu kini terus berjalan tidak pernah berhenti dan tidak ada kekuatan apapun yang mampu menghadang perjalanannya. Namun kecepatan perjalanan waktu yang sebenarnya tidak pernah berubah, bisa berbeda bagi orang-orang yang ketakutan, pun tidak sama bagi mereka yang merasa tidak sabar. Ketidaksabaran telah menyebabkan waktu bergerak terasa sangat lambat. Sementara bagi mereka yang ketakutan, waktu serasa bergerak dengan cepat. Kusumawardhani kini berada dalam keadaan kedua-duanya. Ketakutan juga sekaligus tidak sabar. Perpisahan dengan suaminya yang sebenarnya bisa dihitung dengan jari berubah serasa seperti bertahun-tahun lamanya. Bagaimana keadaan suaminya menjadi pertanyaan besar yang segera dibutuhkan jawabannya. Senja sebelumnya,
Ada banyak hal yang dilakukan oleh Sekar Kedaton, menengok dan menjaga romonya, menemui ibu tirinya, dan bahkan menyempatkan menemui mertuanya yang diinapkan di wisma kediaman Mahapati Gajah Enggon. Di halaman samping Balai Jene, Kusumawardhani menyempatkan berbicara banyak hal dengan Bre Wirabumi yang didampingi oleh Bre Gajah Narapati, membicarakan keadaan romonya yang kini tidak kunjung membaik. Tengah malam yang ditunggu kedatangannya tinggal beberapa jengkal lagi. Tengah malam itu, sebagaimana dijanjikan oleh Emban Ragaweni, ia harus pergi ke Patirtan Temon. Itulah Patirtan yang sering digunakan kerabat istana untuk ngenggar-enggar penggalih karena keindahannya yang sangat luar biasa. Patirtan Temon yang terletak di tenggara istana merupakan sebuah telaga yang lumayan besar dengan luas yang nyaris seperempat dari luas lapangan Bubat dan berair jernih yang dihuni oleh banyak berjenis-jenis ikan yang pada bulan Kartika keadaannya menjadi sangat indah karena pohon-pohon teratai serentak sedang mekar. Pohon teratai itu memiliki daun yang lebar yang pernah membuat penasaran mendiang Ibu Suri Sri Gitarya. Ketika itu Prabu Hayam Wuruk masih bayi dan masih bernama Raden Tetep. Oleh ibunya, ia diletakkan perlahan ke atas lembaran daun yang ternyata tidak tenggelam. Lebar daun teratai itu mempunyai kemampuan cukup untuk menyangga beban sang bayi. Jauh sebelumnya, atas perintah mendiang Raja Patni Gayatri, dibangunlah di salah satu sudut Patirtan itu sebuah bangunan yang disebut Balai Kambang untuk mereka bersemedi. Menurut desas-desus yang beredar, istri termuda Raden Wijaya yang menjadi biksuni itu telah mencapai derajat arhat yang sangat tinggi karena mampu berjalan di atas air dan duduk bersila di salah satu lembar daun teratai. Kemampuan Raja Patni Gayatri yang luar biasa itu diyakini kebenarannya karena beberapa bangunan pendukung yang dibangun atas perintahnya masih terawat dengan baik dan bahkan juga diperbarui. Di tepi Patirtan dibangun menara panggung dari bambu yang disebut dengan nama Baglak. Panggung Baglak itu semula berjumlah cukup banyak yang digunakan untuk menabuh gamelan. Konon gamelan itu digunakan untuk mengiring para emban yang menari di tengah-tengah telaga. Oleh puja mantra yang dilepas Raja Patni, menjadi tidak masalah bagi para penari itu untuk melaksanakan tugasnya sambil melayang terbang. Puja mantra Raja Patni telah menyebabkan mereka kehilangan bobot. Bahwa menari sambil terbang di atas telaga itu bukan hanya omong kosong, terlihat dari adanya beberapa jembatan bambu yang sama tinggi dengan permukaan telaga. Konon kabarnya tarian puja mantra itu dilakukan tengah malam ketika bulan purnama sedang terang benderang, tepat tegak lurus di atas kepala. Para penabuh gamelan yang menempatkan diri di atas masing-masing panggung Baglak menabuh alat musiknya dengan rampak, mengiringi para penari yang muncul dari masing-masing jembatan bambu dan bergerak ke tengah untuk kemudian menempatkan diri di atas lembar-lembar teratai. Duduk di Balai Kambang diapit dua perempuan tua yang sama-sama telah mengabdikan diri sebagai biksuni yang tertandai dari kepalanya yang gundul. Raja Patni Gayatri mengumumkan puja-puja mantra membangkitkan sebuah kekuatan yang sungguh sangat dahsyat. Para penari itu telah kehilangan bobot tubuhnya. Mereka melayang ringan sambil meliuk-liukan tubuhnya. 4 Brahmastana raksasa dan 1 pohon yang berukuran sedang seketika mengalami gonjang-ganjing. Para demit yang menempati pohon itu serentak merasakan udara panas yang melebihi derajat panas kawah Cungkring Saloka. Sementara berbagai jenis ikan yang berenang ke sana kemari mengalami kebahagiaan yang luar biasa mendapatkan tontonan yang jarang-jarang terjadi itu. Ikan-ikan itu selalu hilir mudik waktu kapanpun, siang ataupun malam, hingga kemudian menumbuhkan sebuah pertanyaan besar. Tidak pernah tidurkah ikan-ikan itu?
Dan malam yang kali ini sungguh adalah malam dengan keadaan yang sangat-sangat berbeda. Kusumawardhani bukanlah jenis perempuan pemberani. Yang ada di benaknya saat menghadapi gelapnya malam adalah tangan-tangan demit dengan kuku-kuku yang panjang yang siap dan akan menerkamnya. Ketika masih remaja, belum genap 15 tahun usianya, untuk pergi ke Pakiwan ketika terpancing keinginan kencing di tengah malam, Kusumawardhani selalu membangunkan Emban Ragaweni dan memintanya untuk menemani. Gelap sering membuatnya sangat ketakutan. Akan tetapi, untuk kali ini ia harus membuang rasa takut itu, mengesampingkannya jauh-jauh, karena apabila mengedepankan rasa takut, bisa jadi ia akan kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan suaminya. Dengan pakaian yang tidak lazim, Kusumawardhani yang berdandan laki-laki telah berhasil menyelinap keluar dinding istana dan mengayunkan langkah kakinya menuju ke Patirtan yang dituju. Bulan yang masih beberapa hari lagi untuk sampai pada keadaan bulat utuh kini bergerak timbul tenggelam di antara mega-mega dan pepohonan. Ini adalah perbuatan yang paling gila yang pernah kulakukan. Malam-malam menyelinap keluar istana untuk pergi ke Patirtan Temon. Kusumawardhani terus berjalan dan merasa sendirian. Namun perkiraan itu amat salah, karena sejak keluar dari dinding istana, sepasang mata mengikuti perjalanan yang telah dilakukannya. Orang itu mengikuti langkah Kusumawardhani dari kejauhan tanpa Sekar Kedaton itu menyadarinya. Menjelang Patirtan yang dituju, langkah Kusumawardhani terhenti oleh suara yang sebenarnya sering didengarnya. Suara melesat terbang dengan nada tinggi itu berasal dari anak panah pada gagangnya yang dilekatkan pada sebuah peluit bambu. Anak panah yang lazim disebut dengan Sendaren itu berhasil menyadarkan Kusumawardhani betapa ia tidak sedang sendirian. Rupanya Bibi Ragaweni menempatkan orang untuk mengamati perjalananku, kata Kusumawardhani dalam hatinya. Kusumawardhani terus mengayunkan langkah kakinya sejalan dengan Patirtan Temon yang makin lama semakin dekat. Bayangan pepohonan yang tinggi nun agak jauh di depan untuk beberapa saat sempat menggoda hati Kusumawardhani. Akan tetapi dengan segera Sekar Kedaton menepis rasa takut itu yang ketika nalarnya berjalan seiring dengan kedewasaannya, ia yakini rasa takut itu berasal dari dalam pikirannya sendiri. Bulak sawah pendek telah dilewati Kusumawardhani dan kini ia akhirnya tiba di tempat yang ditujunya. Merinding kini bulu kuduk Sekar Kedaton mendapati betapa seram keadaan Patirtan itu di malam hari. Eyang Buyut Gayatri sering menggunakan tempat ini untuk bersemedi, ucapnya dalam hati. Namun justru karena itu Kusumawardhani berubah tenang. Jika demit-demit yang bergelantungan di sulur-sulur Bramastana itu memperhatikan ulahnya dan siap menerkam menjadi santapan malam, Kusumawardhani yakin Eyang Buyutnya tidak akan tinggal diam. Pada keremangan malam, mata Biksuni Gayatri pasti siap mengambil tindakan bila para demit itu akan mencelakainya. Kusumawardhani kini menyusuri tepi Patirtan itu mendekati Balai Kambang yang terletak pada ujungnya. Dengan amat waspada, anak dari Sri Sudewi itu memperhatikan keadaan, mencari-cari orang yang telah mengundangnya. Di mana Bibi Ragaweni? Dari balik bayangan pohon yang lebat, Emban Ragaweni yang telah menunggu lama tidak segera menemui anak asuhnya itu. Seseorang kini muncul dari belakangnya. Bagaimana? Prajurit Mahesa Arga kini mendekat. Bersih. Kau yakin? Aku sangat yakin. Kubayangi Sekar Kedaton sejak keluar dari istana. Aku
memastikan tidak ada yang mengikuti langkah kakinya. Suara batu yang keluar dari mulut Emban Ragaweni sangat mengagetkan. Dia Kusumawardhani kini segera berbalik. Kusumawardhani berusaha mengenali laki-laki yang datang bersama bibi pengasuhnya itu. Namun Mahesa Arga telah melindungi diri dengan mengenakan secari kain berwarna hitam untuk menutupi wajahnya. Kau datang juga. Hampir saja kuputuskan untuk memenggal leher suamimu bila malam ini kau tidak datang. Kusumawardhani kini memutar pandangan matanya, namun yang dicari-cari tidak nampak. Mana suamiku? Tanya Kusumawardhani. Emban Ragaweni merasa mempunyai alasan untuk mentertawakan ketidaksabaran Sekar Kedaton yang ingin segera bertemu dengan suaminya itu. Suara tawa perempuan itu terkekeh hingga menggetarkan Patirtan yang amat hening itu. Suamimu berada di suatu tempat. Untuk bisa bertemu dengannya, apa boleh buat? Kau harus memenuhi aturan main yang kukehendaki. Aku tentu tidak ingin tempat di mana suamimu berada bisa dikenali. Kau harus mengenakan penutup wajah. Mahesa Arga rupanya sudah tahu tindakan apa yang harus ia lakukan. Mahesa Arga yang mengenakan tutup wajah agar tidak dikenali itu memberlakukan hal yang sama pada Sekar Kedaton. Kusumawardhani tidak menolak dan sama sekali tidak keberatan matanya untuk ditutup dan kemudian dituntun berjalan. Suara kuda yang meringkik di kejauhan menyadarkan Kusumawardhani bahwa untuk selanjutnya ia akan dibawa berkuda entah kemana. Dari tangan yang menggenggamnya dengan kuat, dia Kusumawardhani tahu yang menuntun langkah kakinya adalah Emban Ragaweni. Untuk membawa dia Kusumawardhani entah akan kemana, rupanya tidak sekedar hanya menggunakan kuda. Dari suara gemerincing yang terdengar, Kusumawardhani yang gelap gulita tahu sebuah kereta kuda telah dipersiapkan untuk perjalanan dengan mata yang tertutup itu. Tanpa banyak berbicara, Emban Ragaweni yang lebih dulu naik membantu Kusumawardhani untuk naik juga. Beberapa hari sebelumnya, kereta kuda yang juga digunakan Mahesa Arga untuk membawa pesakitan Emban Ragaweni yang diusir dan dilarang keras muncul di kota raja. Namun cerita tentang Emban Ragaweni berubah tidak terduga melibatkan perjalanan hidup Mahesa Arga yang semula adalah prajurit baik-baik. Ia kini berubah menjadi pendukung utama perempuan itu. Perlahan-lahan kereta itu kemudian bergerak. Meskipun tidak bisa melihat, Kusumawardhani mencoba mengenali arah perjalanan kereta kuda itu. Namun rupanya hal itu telah diduga oleh Emban Ragaweni yang meminta Mahesa Arga untuk berbelok pada sebuah tanah lapang yang luas. Kusumawardhani bingung saat merasakan kereta kuda itu berbelok lagi ke kiri setelah sebelumnya berbelok ke kiri sampai 3 kali. Ke arah mana ini? Tanya Kusumawardhani. Bertambah bingunglah Sekar Kedaton ketika menyadari kereta kuda itu ternyata sekedar hanya berputar. Ketika akhirnya keluar dari tanah yang lapang, Kusumawardhani benar-benar bisa membedakan mana arah barat dan mana arah timur. Namun satu hal yang diyakini Sekar Kedaton adalah bahwa jarak antara Patirtan Temon dengan perjalanan berkuda yang dilakukannya sama dengan jarak dari istana ke Patirtan Temon. Setelah berjalan lurus di jalanan yang rusak, akhirnya kereta kuda itu membelok ke jalan yang dalam keadaan baik dan tidak lagi banyak berlubang. Dan akhirnya kereta itu berbelok lagi, yang rupanya kereta itu masuk ke dalam pekarangan sebuah rumah. Berdebar kencang kini jantung Sekar Kedaton menyadari bahwa di rumah itulah suaminya sedang dirampas kebebasannya. Kita sudah sampai, bisik Emban Ragaweni di dekat telinga Sekar Kedaton.
Kusumawardhani tidak memberikan perlawanan ketika Emban Ragaweni menuntun langkah kakinya. Telinganya setidaknya menangkap 2 kali daun pintu dibuka. Dengan demikian, Kusumawardhani menyimpulkan rumah yang digunakan menyekap itu memiliki ukuran yang cukup besar. Apalagi Kusumawardhani masih dituntun lagi yang berujung pada pintu yang tertutup. Kau boleh membuka tutup kepalamu. Kusumawardhani kini membuka lembaran kain yang menutupi wajahnya. Yang mula-mula menjadi perhatiannya adalah cahaya lampu yang berbendar karena matanya harus menyesuaikan diri. Kusumawardhani memperhatikan Emban Ragaweni yang tepat berdiri di depannya dan seorang lelaki yang mungkin merasa malu sehingga harus menutupi wajah dengan menggunakan selembar kain. Dia Kusumawardhani mencoba mengenali ruangan itu, namun ia tidak berhasil menerka sedang berada di tempat mana. Tepat lurus di depannya, melekat pada dinding adalah wajah harimau garang yang diawetkan bersebelahan dengan kepala rusa yang memiliki tanduk bercabang-cabang. Pemilik rumah itu agaknya menyukai kegiatan berbulu, menilik masih ada lagi hiasan yang mengerikan yang diletakkan di dindingnya. Sebuah kulit ular raksasa diletakkan membentang di sepanjang dinding. Bisa dibayangkan betapa besar ukuran dari ular itu. Kusumawardhani menoleh ke belakang, terusik oleh suara gemerincing yang berasal dari rantai yang bergerak. Seketika kini jantungnya berhenti berdenyut. Kusumawardhani merasa wajahnya bagai disiram air panas. Kakang, letup Kusumawardhani. Emban Ragaweni membiarkan apapun yang terjadi, membiarkan apapun yang dilakukan Kusumawardhani. Bahkan seandainya ia berteriak kehilangan kendali atau seandainya ia pingsan kehilangan kesadaran, Emban Ragaweni menyilangkan tangan sambil mengamati bagaimana sikap Kusumawardhani menghadapi keadaan yang sangat mengagetkan itu. Di depannya terikat kuat pada sebuah tiang dengan kedua kaki yang tertelikung ke belakang, kuda Narapatya telah kehilangan jejak wajah tampannya. Wajah kuda Narapatya yang hangus benar-benar membuat hati Kusumawardhani hancur berantakan. Kakang. Kuda Narapatya merasakan kehancuran yang sama. Dari sakit yang dirasakan, kuda Narapatya tahu wajahnya kini telah benar-benar rusak. Dengan wajah yang hancur berantakan seperti itu, kuda Narapatya tidak tahu apakah Kusumawardhani masih mencintainya. Melihat keadaan suaminya, dengan seketika Kusumawardhani meradang dan berubah menjadi harimau yang sangat garang. Kusumawardhani sontak berbalik dengan tangan kanan yang telah memegang patrem. Itulah keris kecil yang semula ia sembunyikan di balik kain yang dikenakannya. Kusumawardhani menghambur dan ayunan keris kecilnya itu amat deras mengayun ke wajah Emban Ragaweni. Jika keris itu berhasil melukai sasarannya, emban itu diyakini pasti mati karena racun yang melumuri keris kecil itu berasal dari jenis racun yang sangat mematikan. Namun Emban Ragaweni memiliki waktu yang cukup untuk menghindar. Dengan bergegas ia melompat mundur dan menempatkan diri bersembunyi di balik lindungan Mahesa Arga. Mahesa Arga bertindak cekatan mengatasi masalah yang mengagetkan itu. Sebagaimana Emban Ragaweni, ia tidak mengira Kusumawardhani telah membawa sebilah patrem. Wanita iblis, aku bunuh kau! Teriak Kusumawardhani yang tidak merasa puas. Marah yang mendidih itu butuh penyaluran dan harganya hanya pantas disejajarkan dengan kematian dari Emban Ragaweni. Akan tetapi Kusumawardhani hanyalah seorang perempuan yang tidak terlatih dalam bidang olah kanuragan. Untuk menjaga kecantikannya, beberapa pihak melarang Sekar Kedaton untuk berkeringat. Sejurus kemudian, dengan cekatan, Mahesa Arga menangkap tangan Kusumawardhani dan hanya dengan sedikit menekuk pergelangan tangannya,
patrem itu telah lepas dari tangannya. Dengan pandangan mata yang berkabut, Kusumawardhani yang kehilangan kekuatan untuk berdiri itu berusaha untuk menguasai dirinya. Namun bagaimana bisa Kusumawardhani menguasai diri melihat keadaan wajah suaminya yang hangus dan tidak bisa dikenali? Untuk kerusakan wajah yang demikian, tidak ada seorang juru husada pun yang pasti bisa memulihkannya. Bahkan Brahmana Brabaswara yang memiliki kemampuan pengobatan Sundul Langit itu pun mungkin tidak bisa berbuat apapun. Bibi sangat jahat. Aku sungguh tidak menyangka Bibi sanggup melakukan perbuatan ini. Emban Ragaweni kini terdiam di tempatnya. Ucapan Kusumawardhani itu sejenak mampu mengusik, menyentuh permukaan hati Emban Ragaweni, karena bagaimanapun baginya Kusumawardhani sudah seperti anaknya sendiri. Sejak masih bayi, Kusumawardhani berada dalam asuhannya. Ketika tidur, Emban Ragaweni lah yang ngeloni. Ketika sakit, ia yang merasa paling sedih dan berharap sakit itu kalau mungkin dipindahkan padanya. Perjalanan hidup Kusumawardhani sejak dari bayi hingga dewasa menciptakan hubungan seperti ibu dan anak kandungnya, yang selanjutnya menumbuhkan perasaan berhak ikut campur dan menentukan pilihan-pilihan yang boleh diambil dan tidak boleh dilakukan oleh Sekar Kedaton. Emban Ragaweni sangat menyayangi Sekar Kedaton, namun ia juga merasa amat kecewa ketika Sekar Kedaton itu melakukan kesalahan. Apalagi kesalahan itu telah melampaui batas. Dengan sempurna, Emban Ragaweni berhasil mengambil alih kemarahan Permaisuri Padukasori yang menyebabkan sangat kecewa pada langkah-langkah yang diambil oleh Prabu Hayam Wuruk. Cemburu yang semula hanya milik Sri Sudewi, ia ambil alih menjadi kecemburuannya. Kemarahannya melihat Hayam Wuruk akan mengalihkan kekuasaan pada Menak Jinggo dengan sempurna diambilnya, hingga kini menjadi murkanya. Ketika Sri Sudewi hanya bisa mengumpat, Emban Ragaweni justru mampu bertindak lebih jauh melalui perbuatan yang nyata. Emban Ragaweni sanggup mendalangi pembunuhan dan juga penculikan-penculikan itu.